Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarence Felix Suryano dengan NIM 825240006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan project UAS Web Development, yaitu membuat halaman front-end dan juga back-end dari sistem skripsi. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya bernama UAS, dan di sini ada beberapa tabel yang sudah saya buat, yaitu admin dengan atribut berikut, yaitu admin ID, admin user, dan admin password. Untuk mengimplementasikan tabel admin tersebut, kita mewajibkan login terlebih dahulu sebelum masuk ke halaman berikutnya, seperti halaman dashboard atau halaman input mahasiswa dan lain-lainnya. Di sini kita akan coba untuk memasukkan data sesuai dengan tabel admin berikut, yaitu usernya dan juga passwordnya. Lalu kita akan login dan masuk ke bagian halaman dashboard. Dan ketika kita melakukan logout, dilakukan dengan dua cara, yaitu masuk ke menu navbar, lalu klik logout, seperti ini, atau masuk ke bagian menu, lalu klik page, authentication, lalu klik logout. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana fitur login ini bisa berfungsi untuk page lainnya. Di sini saya akan kasih contoh untuk ke page input mahasiswa. Nah, ketika saya enter, dia akan otomatis terdirect masuk ke login.php. Jadi kita tidak bisa melakukan input mahasiswa ataupun ke page-page lainnya sebelum kita melakukan login. Di sini saya akan lanjut mendemonstrasikan untuk bagian halaman mahasiswa. Nah, di sini untuk tabel database-nya adalah sebagai berikut, yaitu ada atribut mahasiswa NPM, nama, alamat, DOB atau date of birth, dan keterangan. Dan untuk bagian formnya seperti berikut. Nah, saya akan mencoba untuk input seperti berikut, dan kita akan coba langsung simpan. Nah, di sini sudah terlihat kalau hasil yang tadi kita input sudah masuk ke dalam database, dan kalau kita lihat di phpMyAdmin, sudah tersinkronisasi di bagian row kedua. Terlihat sudah masuk ke dalam database-nya. Selanjutnya adalah daftar dosen. Di sini ada beberapa daftar dosen yang sudah saya input sebelumnya, namun saya akan mencoba untuk input kembali. Di sini saya akan coba seperti ini. Oke, kita akan coba input seperti ini, dan ketika kita klik simpan, di sini akan langsung muncul untuk datanya, yaitu dosen pengajar akuntansi. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian phpMyAdmin ya, sudah tersinkronisasi. Di sini ada data yang sudah saya input sebelumnya. Nah, atributnya adalah NIDN, NIK, nama, dan juga keterangan dosen. Oke, selanjutnya adalah peserta skripsi. Ketika kita sudah mempunyai dosen dan juga sudah mempunyai mahasiswa, maka kita sudah bisa mulai menginput peserta skripsinya. Di sini ada beberapa atribut yang saya gunakan untuk tabel peserta skripsi, yakni NPM, semester, tahun ajaran, tanggal daftar, judul, penjelasan, dan dokumen. Di sini dokumennya berupa foto. Dan di sini, untuk form inputnya seperti ini menyesuaikan dengan database yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ketika kita klik NPM mahasiswa, di sini akan muncul daftar-daftar mahasiswa yang sudah kita input di bagian tabel mahasiswa sebelumnya. Di sini ada pilihan tahun ajaran. Di sini kita menggunakan drop down untuk memilih tahun ajarannya. Oke, di sini saya sudah input semua datanya, dan sekarang saya akan coba simpan. Dan nanti dia akan muncul di bagian bawah. Nah, di sini adalah data yang sudah saya input sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan fitur CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Di sini saya bisa mengupdate peserta skripsi tersebut. Dan di sini saya akan coba update tanpa menggunakan dokumen gambar. Dan yang terjadi adalah di sini gambarnya akan berubah dan data semuanya sudah berhasil terupdate. Ketika image-nya tidak ada, di sini saya setting
menggunakan gambar image seperti berikut. Lanjut, di sini saya akan mencoba untuk mendelete atau menghapus. Dan ketika sudah klik hapus, data berhasil dihapus dan data tersebut akan otomatis hilang dari daftar peserta skripsi. Lalu, daftar peserta skripsi yang sudah dibuat sebelumnya, di sini saya menggunakan satu halaman tambahan, yaitu bernama detail peserta skripsi. Di sini kita bisa akses melalui page seperti ini, lalu klik halaman, dan klik detail peserta skripsi. Di sini akan muncul beberapa list dari daftar peserta skripsi yang sudah diinput sebelumnya. Di sini ada foto gambarnya yang lebih besar, disertai dengan nama, NIM, judul skripsi, penjelasan, dan daftar-daftar lainnya sesuai dengan tabel peserta skripsi sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah tabel bimbingan skripsi. Di tabel bimbingan skripsi, terdapat relasi dengan tabel dosen dan juga mahasiswa. Di sini dosen NIDN dan juga mahasiswa NPM. Untuk atribut tambahannya ada tanggal, isi, dan juga dokumen yang berupa PDF. Berikut adalah form dari daftar bimbingan skripsi. Di sini terdapat drop-down disertai dengan NPM mahasiswa dan juga judul skripsinya, seperti berikut. Lalu kita bisa memilih dosennya. Tabel bimbingan. Oke, di sini saya sudah mengisi formnya seperti berikut. Dan saya akan coba simpan. Lalu data akan berhasil tersimpan di bagian daftar bimbingan skripsi. Nah, di sini dokumen PDF-nya bisa kita klik dan nantinya akan muncul untuk melihat isi dari PDF tersebut. Di sini kita juga menyediakan CRUD. Kita bisa mengeditnya seperti berikut. Lalu kita coba klik ubah. Dan nantinya akan langsung terubah. Dilengkapi juga dengan fitur delete. Setelah diklik, data langsung berhasil terhapus. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai tampilannya, terutama di bagian navbar. Di sini saya ada logo. Ketika diklik, logo tersebut akan masuk ke bagian dashboard. Begitu pula dengan tombol home, di sini juga akan masuk ke bagian dashboard. Dan untuk link, ini akan masuk ke bagian tentang Untar, dilengkapi dengan gambar, dan juga lokasi map dari Untar yang sederhana seperti ini. Lalu untuk bagian menu pendaftaran, di sini ada beberapa option atau drop down yang bisa dipilih, yang nantinya akan muncul ke bagian form input dan juga daftarnya seperti ini. Lalu yang terakhir di sini ada beberapa pilihan drop down untuk bagian profile, ada logout, dan ada settings. Di sini settings saya ubah menjadi ke bagian HTML biodata saya sendiri. Oke. Selanjutnya, saya ingin membahas mengenai bagaimana cara kerja dashboard ini. Ada dua diagram yang saya gunakan. Yang pertama adalah diagram bar atau diagram batang dan juga pie chart. Nah, di sini untuk bagian diagram batang, ini akan menampilkan berapa banyak jumlah dosen, mahasiswa, dan juga peserta skripsi yang sudah tersinkronisasi. Saya akan mencoba untuk mendemokan salah satunya, yaitu dosen. Di sini terlihat dengan jelas bahwa jumlah data dosen adalah 7. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambah dosen tersebut menjadi 8 dosen. Oke, di sini saya sudah isi daftar dosennya dan saya akan klik simpan. Dan di sini akan langsung masuk ke bagian daftar dosennya. Dan seharusnya di bagian dashboard sudah bertambah. Nah, ketika kita lihat di sini jumlah datanya sudah tersinkronisasi dan menambah jumlah data dari 7 ke 8. Hal yang sama terjadi untuk mahasiswa dan juga peserta skripsi. Selanjutnya, untuk bagian pie chart, di sini ada dua data,
ada 2 variabel yang saya buat. Yang pertama sudah bimbingan, dan yang kedua belum bimbingan. Dilengkapi dengan indikator warna hijau untuk sudah, warna merah untuk belum. Jadi, ketika kita lihat peserta skripsinya, di sini ada 4 peserta skripsi, yang artinya ada 2 orang yang belum melakukan bimbingan, dan ada 2 orang yang sudah melakukan bimbingan. Bisa dilihat di bagian bimbingan skripsi, yang hanya ada 2 orang saja. Dan di sini saya akan mencoba untuk menambah 1 bimbingan skripsi lagi, dan melihat perubahan data pada pie chart. Oke, di sini saya sudah mengisi untuk daftar bimbingan skripsinya, dan saya akan coba simpan, dan dia akan langsung muncul di bagian daftar bimbingan skripsi. Dan ketika kita klik dashboard, di sini akan muncul perubahan, di mana sudah bimbingan menjadi 3, dan belum bimbingan menjadi 1. Artinya, di peserta skripsi yang sudah kita input sebelumnya, terdapat 4 peserta skripsi, di mana 3 sudah melaksanakan bimbingan, dan 1 belum melaksanakan bimbingan. Oke, selanjutnya saya akan melakukan input ujian skripsi. Jadi ini adalah tabel terakhir dari database saya. Di sini ada ujian skripsi, dilengkapi dengan atribut-atributnya, yakni ada NPM dari mahasiswa, dosen, ujian tanggal, ujian jam, dan ujian foto. Jadi di sini nantinya user akan melakukan input foto untuk sebagai bukti foto ujian skripsi. Di sini ada salah satu contohnya. Di sini ada galeri foto ujian skripsi yang nantinya akan muncul lagi di bagian sini, dan nantinya akan muncul lagi di bagian kanannya lagi. Jadi nanti bakalan muncul 3 gambar secara berderet, secara satu row. Dan di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikannya menjadi 2 galeri foto ujian skripsi. Oke, di sini saya sudah input untuk formnya, dan di sini akan saya coba simpan, dan nantinya akan muncul daftar ujian skripsi yang kedua. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk atribut-atributnya. Di sini ada name, lalu ada judul skripsinya, lalu di sini ada nama dosen pembimbingnya, dan di sini ada tanggal dan disertai dengan jam untuk ujian skripsinya. Dan untuk galeri foto ujian skripsi, di sini akan muncul 1 foto tambahan dilengkapi dengan judul skripsinya. Sekian untuk hasil presentasi dari Project UAS Web Development yang sudah saya rancang dan sudah saya buat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.